Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waskratus Saadah dari Pendidikan Matematika 6B UIN Wali Songo Semarang. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi interpolasi. Oke, kita awali materi interpolasi dari pengertian interpolasi. Interpolasi merupakan cara untuk menentukan harga fungsi f di titik x bintang yang terletak di antara interval x0 sampai xn dengan menggunakan informasi seluruh atau sebagian titik-titik yang diketahui, yaitu x0, x1, x2 hingga xn. Oke, dari tabel dan grafik ini kita dapat melihat bahwa data x0 hingga xn telah mempunyai harga fungsinya masing-masing, yaitu fx0 hingga fxn. Namun di sini ada suatu masalah jika kita disuruh mencari harga dari x bintang. Namun dalam tabel belum diketahui. Lalu yang harus kita lakukan adalah melakukan interpolasi. Nah, karena x bintang berada di antara x0 hingga xn, maka harganya pun akan berada di antara fx0 hingga fxn. Oke, setelah kita mengetahui tentang pengertian interpolasi, kita masuk ke manfaat interpolasi. Nah, interpolasi ini digunakan untuk memperhalus atau memperjelas suatu kurva atau suatu peta. Oke, next kita masuk ke jenis-jenis interpolasi. Nah, interpolasi terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu interpolasi linier, interpolasi kuadratik, interpolasi kubik, interpolasi polinom Newton, dan interpolasi Lagrange. Oke, yang pertama kita masuk ke interpolasi linier. Di sini interpolasi linier mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, menggunakan fungsi pendekatan linier. Yang kedua, menggunakan dua titik, yaitu x0 y0 dan x1 y1 yang berada paling dekat dengan nilai x. Nah, karakteristik kedua ini bisa dilihat pada grafik, yang merupakan grafik ciri khas dari interpolasi linier. Selanjutnya kita masuk ke rumus nilai y pada sebuah nilai x, yaitu y sama dengan y0 ditambah y1 min y0 dibagi x1 min x0 dikalikan x min x0. Rumus ini didapatkan dari rumus untuk mencari sebuah persamaan linier, yaitu ingatkan y min y0 dibagi y1 min y0 sama dengan x min x0 dibagi x1 min x0. Oke, sekarang kita masuk ke contoh interpolasi linier. Diketahui data sebagai berikut. Untuk x0 y sama dengan 0, x1 sama dengan y sama dengan 1, dan seterusnya hingga x7 sama y sama dengan 49. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan harga y pada x 2,5. Nah, kita udah tahu kan di sini tidak ada data yang menunjukkan bahwa x 2,5, belum ada. Oke, sekarang kita mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita akan mencoba membuat dua alternatif. Alternatif pertama, kita akan mengambil 2,4 dan 3,9 sebagai x0 y0 dan x1 y1. Setelah kita hitung, ternyata untuk x sama dengan 2,5, y-nya ditemukan 6,5. Nah, sekarang kita coba alternatif yang kedua. Kita ambil titik 1,1 dan 5,25. Untuk x sama dengan 2,5, y-nya ternyata ditemukan bernilai 10. Oke, sebenarnya dari tabel di atas kita telah mengetahui hubungan antara x dan y, yaitu y sama dengan x kuadrat. Jadi, untuk x sama dengan 2,5, maka y sama dengan 6,25. Selanjutnya kita menghitung kesalahan mutlak dari kedua nilai y tersebut, yaitu y sama dengan 6,5 dan y sama dengan 10. Ternyata untuk y, 6,5, kesalahan mutlaknya sebesar 25%, dan untuk y sama dengan 10 ternyata kesalahan mutlaknya adalah 375%. Nah, dari di sini kita dapat simpulkan bahwa untuk interpolasi linier, semakin kecil intervalnya, maka semakin baik hasil interpolasinya, yaitu galatnya akan semakin kecil. Oke, next kita ke interpolasi kuadratik. Banyak kasus dalam penggunaan interpolasi linier
tidak memuaskan karena fungsi yang diinterpolasikan berbeda cukup besar dari fungsi linier. Lalu kita akan mengetahui karakteristik dari interpolasi kuadratik. Nah, karakteristik yang pertama yaitu menggunakan fungsi pendekatan kuadrat. Yang kedua, menggunakan 3 titik x0 y0, x1 y1, dan x2 y2 yang berada paling dekat dengan x. Ini ya bisa dilihat kembali grafik dari interpolasi kuadratik. Ada 3 titik x1 x2, x0 x1 x2 y0 y1 dan y2. Oke, karakteristik yang ketiga yaitu rumus nilai y pada sebuah nilai x, yaitu y sama dengan b0 ditambah b1 dikalikan x min x0 ditambah b2 dikalikan x min x0 dikalikan x min x1. b0 di sini yaitu y0, b1 kita dapat cari dengan y1 min y0 dibagi x min x0, c1 sama dengan y2 min y1 dibagi x2 min x1, b2 c1 min b1 dibagi x2 min x0. Oke, kita lanjut ke contoh interpolasi kuadratik. Dengan data yang masih sama dengan contoh pada interpolasi linier, kita akan cari menggunakan interpolasi kuadratik. Kita akan mengambil 3 titik, yaitu 1,1, 2,4, dan 3,9. Nah, dan x yang akan kita cari yaitu x sama dengan 1,5. Kita masuk ke B0, itu tadi sama dengan Y0, jadi Y0 di sini sama dengan 1. B1 kita dapat dengan rumus, dan hasilnya 3. C1 kita dapatkan 5. Dan B2 kita hasilkan 1. Lalu kita masukkan semuanya ke rumus Y sama dengan B0 plus B1 X min X0 ditambah B2 dikalikan X min X0 dikalikan X min X1 dihasilkan Y sama dengan 2,25. Oke, kita telah ketahui bersama bahwa hubungan X dan Y tadi adalah Y sama dengan X kuadrat. Jadi untuk X sama dengan 1,5 diperoleh Y sama dengan 2,25. Sudah terlihat bahwa hasil dari interpolasi kuadratik dan fungsi liniernya hasilnya sama, Y sama dengan 2,5. Jadi galat yang diperolehnya adalah galatnya sebesar 0%. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu interpolasi kubik. Nah, kita dapat amati grafik interpolasi kubik berikut. Oke, karakteristik dari interpolasi kubik sendiri yaitu menggunakan fungsi pendekatan kubik. Interpolasi ini merupakan pengembangan dari interpolasi kuadrat. Selanjutnya, interpolasi kubik menggunakan 4 titik, yaitu x0, y0, x1, y1, x2, y2, dan x3, y3 yang berada paling dekat dengan nilai x. Oke, kita bisa amati kembali ya grafiknya, yaitu ada x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, dan yang terakhir karakteristiknya yaitu rumus nilai y untuk sebuah nilai x pada interpolasi kubik. Y sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan X min X0 ditambah B2 dikalikan X min X0 dikalikan X min X1 ditambah B3 dikalikan X min X0 dikalikan X min X1 dikalikan X min X2. Untuk keterangannya B0, B1, C1 masih sama dengan yang ada pada interpolasi kuadratik. Tambahannya ada D1, yaitu Y3 min Y2 dibagi X3 min X2. B2-nya masih sama. C2, D1 min C1 dibagi X3 min X1. Dan B3, yaitu C2 min B2 dibagi X3 min X0. Oke, sekarang kita masuk ke contoh interpolasi kubik. Dengan data yang masih sama pada interpolasi linier dan interpolasi kuadratik, kita akan mencoba mencari X sama dengan 3,5. Dengan mengambil 4 titik yaitu 2,4, 3,9, 4,16, dan 5,25, kita akan mencoba menyelesaikan untuk mencari Y pada X sama dengan 3,5. Oke, kita akan mencari B0.
yaitu 4, B1 5, C1 7, D1 9, B2 1, C2 1, B3 0. Lalu masukkan ke rumus Y sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan X min X0 ditambah B2 dikalikan X min X0 dikalikan X min X1 ditambah B3 dikalikan X min X0 dikalikan X min X1 dikalikan X min X2. Dihasilkan untuk X sama dengan 3,5, Y-nya adalah 12,25. Oke, kita akan mengecek untuk X sama dengan 3,5 pada fungsi linearnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat dihasilkan 12,25. Jadi galat atau kesalahan mutlaknya sebesar 0%. Oke, selanjutnya kita masuk ke interpolasi polinom Newton. Sebenarnya ini merupakan bentuk umum dari interpolasi-interpolasi sebelumnya, yaitu interpolasi linear, interpolasi kuadratik, dan interpolasi kubik hingga polinom selanjutnya. Yang pertama kita ingat kembali persamaan polinom linear. Y atau di sini kita tuliskan P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 dikalikan X min X0. Atau kita dapat tulis P1X sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan X min X0. Kita tahu sendiri tadi bahwa B0 merupakan Y0, B1 kita dapat temukan dari Y1 min Y0 dibagi X1 min X0. Dapat kita tuliskan F X1, X0. Di sini B1 merupakan persamaan bentuk selisih terbagi atau divided difference. Selanjutnya kita ingat kembali. Yang kedua persamaan polinom kuadrat. Y atau di sini kita tuliskan P2X sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan X min X0 ditambah B2 dikalikan X min X0 dikalikan X min X1. Nah, kita ketahui bersama bahwa B0 ditambah B1 dikalikan X min X0 tadi adalah persamaan pada polinom linear atau kita dapat tuliskan P1X. Jadi P2X sama dengan P1X ditambah B2 dikalikan X min X0 dikalikan X min X1. Oke, persamaan ini menunjukkan bahwa P2X dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya yaitu P1X. Nilai B2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2. Kita akan mencari B2 yaitu dari persamaan ini kita ubah menjadi B2 sama dengan P2X dikurangi P1X dibagi X2 min X0 dikalikan X2 min X1. Lalu kita ganti P2X dengan Y2, P1X kita ganti dengan persamaan tadi yaitu Y0 dikurangi Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 dikalikan X2 min X0 dibagi X2 min X0 dikalikan X2 min X1. Lalu pembilang dan penyebut kita sama-sama bagi X2 min X0 dan X2 min X0. Oke, maka kita dapatkan B2 merupakan hasil bagi antara Y2 min Y0 dibagi X2 min X0 dikurangi Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 dengan X2 min X1. Atau kita dapat tuliskan F X2, 0 dikurangi F X1, X0 dibagi X2 min X1. Jadi, tahapan pembentukan polinom Newton kita dapat amati dari sini ya, P1X, P2X, P3X. Dan selanjutnya. Oke, di sini kita menemukan nilai konstanta ya, ada B0, B1, B2, B3, dan seterusnya. Nilai konstanta B0, B1, B2 hingga Bn merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai B0 sama dengan Fx0, B1 Fx1, X0, B2 Fx2, X1, X0, sehingga kita dapat menentukan Bn, yaitu Fxn, Xn-1 hingga X1, X0. Oke, dalam hal ini kita dapat bentuk umum dari Fxi, Xj sama dengan Fxi dikurangi Fxj dibagi Xi kurangi Xj. Begitu pula dengan
fxi, xj, xk akan sama dengan fxi, xj dikurangi fxj, xk dibagi xi, xk. Oke, jadi kita dapat temukan bentuk umum untuk fxn, xn min 1 sampai x1, x0 sama dengan fxn min 1 hingga x1 dikurangi fxn min 1 xn min 2 hingga x1, x0 dibagi xn min x0. Karena B0, B1, B2 hingga Bn merupakan nilai selisih terbagi, maka polinom Newton dinamakan polinom interpolasi selisih terbagi. Nilai selisih terbagi dapat dihitung dengan menggunakan tabel. Tabel ini sering disebut dengan tabel selisih terbagi. Nah, inilah bentuk tabel dari tabel selisih terbagi. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menentukan bentuk polinom dari interpolasi selisih terbagi Newton, yaitu Pnx sama dengan fx0 ditambah x min x0 dikalikan fx1, x0 ditambah x min x0 dikalikan x min x1 dikalikan f x2, x1, x0 ditambah x0 dikurangi x dikurangi x0 dikalikan x min x1 hingga x dikurangi xn min 1 dikalikan f xn min 1 hingga x1, x0. Oke, yang terakhir yaitu interpolasi Lagrange. Interpolasi selisih terbagi Newton untuk fungsi pendekatan polinomial yang tinggi akan terlalu panjang. Interpolasi Lagrange membuat sebuah fungsi pendekatan tanpa harus menurunkan berkali-kali. Karakteristik interpolasi Lagrange yaitu menggunakan fungsi pendekatan polinomial. Yang kedua, menggunakan jumlah titik yang fleksibel tergantung pada orde yang ingin digunakan. Pada interpolasi Lagrange, pada orde n, nilai y pada sebuah nilai x diperoleh dengan rumus y sama dengan sigma i sama dengan 0 hingga n li dikalikan yi, di mana li merupakan pi j0 di mana j tidak sama dengan i sampai n x kurangi xj dibagi xi dikurangi xj. Ini dibacanya ini pi. Pi ini merupakan saudaranya sigma. Sigma ini merupakan penjumlahan dan pi ini merupakan perkalian. Oke, kita masuk ke interpolasi Lagrange orde 2. Menggunakan dua titik pendekatan yaitu x0, y0 dan x1, y1. Rumusnya yaitu y sama dengan L0 dikalikan Y0 ditambah L1 dikalikan Y1. L0 sama dengan X min X1 dibagi X0 min X1. L1 sama dengan X min X0 dibagi X1 kurangi X0. Lalu untuk interpolasi Lagrange orde 3 menggunakan tiga titik pendekatan yaitu X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2 dan rumus nilai y pada sebuah nilai x diperoleh dengan y sama dengan L0 dikalikan Y0 ditambah L1 dikalikan Y1 ditambah L2 dikalikan Y2. Di mana L0 sama dengan x min x1 dibagi x0 min x1 dikalikan x min x2 dibagi x0 min x2. L1 sama dengan x dikurangi x0 dibagi x1 min x0 dikalikan x min x2 dibagi x1 min x2. L2 sama dengan x min x0 dibagi x2 min x0 dikalikan x min x1 dibagi x2 min x1. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh. Oke, dengan data yang masih sama, namun di sini kita masuk ke contoh interpolasi Lagrange. Dengan data yang masih sama,
untuk interpolasi sebelumnya, kita akan mencari harga Y pada X sama dengan 4,5. Kita akan mencoba dengan interpolasi Lagrange orde 2 dan interpolasi Lagrange orde 3. Untuk yang pertama, interpolasi Lagrange orde 2. Kita ambil 2 titik, yaitu 4,16 dan 5,25. Kita temukan L0 sama dengan 0,5 dan L1 juga sama, yaitu 0,5. Lalu kita hitung harga Y-nya dari rumus L0 kali Y0 ditambah L1 kali Y1 dan hasilnya Y sama dengan 20,5. Kita ketahui bersama bahwa fungsi linier dari data tersebut adalah Y sama dengan X kuadrat. Untuk X sama dengan 4,5 maka Y sama dengan 20,5. Jadi galat yang diperoleh adalah sebesar 25%. Oke, yang kedua dengan interpolasi Lagrange orde 3. Kita ambil 3 titik, yaitu 3,9, 4,16, dan 5,25. L0 kita peroleh 0,125, L1 kita peroleh 0,75, L2 kita peroleh 0,375. Setelah kita masukkan ke rumus Y sama dengan L0 kali Y0 ditambah L1 kali Y1 ditambah L2 kali Y2, kita peroleh nilai Y untuk X sama dengan 4,5. Y-nya adalah 22,5. Untuk Y sama dengan 22,5, galat yang diperolehnya sebesar 225%. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like dan komen video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Thanks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.